Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, selamat pagi. Seperti yang teman-teman sudah lewati, jadi rangkaian untuk hari ini itu adalah pembahasan mengenai tryout yang udah teman-teman kerjain. Nah, untuk hari ini agenda kita adalah untuk membahas tryout yang SKD ya, teman-teman ya. Teman-teman kemarin kan ngerjain dua tuh SKD dan juga matematika, dan untuk hari ini teman-teman akan mendapatkan sedikit penjelasan lah ya mengenai soal-soal yang sulit yang mungkin teman-teman kemarin kerjain waktu tryout SKD. Oke, nah di sini uh, aku Satya, aku sebagai moderator untuk hari ini, dan nanti untuk yang penjelasannya akan ada apa Kak Aurel ya, Kak Aurel yang akan menjelaskan uh, teman-teman tentang tryout yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, sebelum kita mulai, aku akan sedikit mengenalkan terkait dengan kedinasan ID. Jadi untuk kedinasan ID sendiri itu merupakan sebuah platform bimbel online ya teman-teman, apa namanya, yang semua sekolah kedinasan dia bisa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang kalau mau masuk sekolah kedinasan manapun bisa banget join dengan kami gitu ya. Oke, nah, nah, untuk program dan juga paket pembelajaran di Kedinasan ID itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk seluruh kedinasan itu ada. Jadi mulai dari Postastis, IPDN, STMKG dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa untuk join ya untuk di Kedinasan ID. Dan spesial hari ini teman-teman untuk yang ikut nih dalam kelas Zoom ada juga promo menarik dari Kedinasan ID, yaitu berupa voucher ya, berupa voucher spesial. Oke, udah kelihatan belum? Oke. Nah, berupa voucher spesial, tryout bersama Kedinasan ID dan juga Himada ya, potongan 100.000 rupiah, lumayan banget tuh ya teman-teman ya, daripada teman-teman nanti bimbel offline. Kalau offline itu kan sangat mahal gitu ya. Nah, kalau bimbel online udah harganya murah, di sini juga ada potongan lagi untuk 100.000 rupiah. Dan nanti untuk voucher ini akan aku update teman-teman di em, sela-sela pembahasan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja nih kalau misalkan udah berminat dari sekarang, mumpung vouchernya masih lengkap nih, dan ini akan ada 10 saja, teman-teman, dan ada 10 saja peserta yang berhak mendapatkan potongan ini. Jadi buru-buru nih teman-teman ya, silahkan hubungi admin WA kami ya, nanti akan aku share untuk linknya. Oke. Jadi itu sedikit gambaran terkait kedinasan ID ya teman-teman ya, yang teman-teman akan ikuti nanti juga pembahasan terkait dengan soal-soal SKD. Dan di sini aku nggak sendiri teman-teman, di sini aku bersama Kak Aurel. Halo Kak Aurel. Oke, nah nanti teman-teman akan dibimbing oleh Kak Aurel untuk mendapatkan penjelasan ya terkait dengan soal-soal tryout SKD terutama yang notabene kemarin sulit gitu ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung alihkan ke Kak Aurel ya. Silakan Kak Aurel untuk memulai sesi pembahasannya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa siapkan catatan mungkin ya untuk apa namanya, untuk mencatat materi dan juga mungkin mencatat terkait dengan soal-soal yang sulit kemarin. Oke, silakan Kak Aurel untuk pembahasannya. Oke, makasih Kak Satya atas kesempatannya. Kalau teman-teman, perkenalkan aku Aurel dan di sini kita akan bahas soal tryout. Yang pertama, kita akan bahas tentang TIU dulu nih ya. Maaf, sebentar. Oke, soal pertama. Kita selalu baca pertanyaan intinya dulu. Kesimpulan yang benar adalah, nah berarti kita di sini disuruh untuk mengambil kesimpulan. Oke, di sini ada soalnya. Jika fasilitas kampus merupakan sarana yang up to date, kita misalkan ini adalah P, maka sarana tersebut harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Jadi kita misalkan ini adalah key. Kemudian, jika sistemnya modern, key, maka sistem tersebut harus terkoordinasi dengan baik. R. Kemudian di sini, kalimat terakhirnya, sarana A selalu dioperasikan secara manual dan belum terkoordinasi dengan baik. Ada kata belum.
Nah, tadi kan kita misalkan kalau sistemnya modern itu adalah key. Nah, kalau misalnya secara manual, berarti ini adalah negasi key. Kemudian belum terkoordinasi dengan baik. Kita tadi misalkan kalau sistemnya tersebut harus terkoordinasi dengan baik itu adalah R, berarti karena ini belum, ini adalah negasi R. Kalau misalnya ini negasi Q dan ada juga negasi R, maka kesimpulannya adalah kalau negasi Q maka negasi P. Kalau negasi R maka negasi Q atau bisa juga negasi P. Oke, kita cari yang jawabannya negasi P atau negasi lainnya ya. Yang A, tidak dapat ditarik kesimpulan. Ini salah karena kita bisa menarik kesimpulan ya. Kemudian yang B, sarana A adalah sistem yang modern. Ini salah ya teman-teman, karena tadi kita sudah misalkan nih, kalau sistem yang modern itu adalah key. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C, sarana A adalah sarana yang out of date. Tadi kita sudah misalkan kalau sarana yang up to date itu adalah P. Nah, maka yang kalau out of date ini adalah negasi P. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 2 ini aku pengen tahu nih jawaban dari teman-teman. Kemarin pas TO pada jawab apa? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. A, B, C, D, E. Oke, ada D, Y, P, P, DIP, B jawabannya. Oke, tanpa berlama-lama coba kita jawab ya apa jawabannya. Nah, di sini manakah kata yang tidak sesuai dengan lainnya? Jawabannya adalah A, teman-teman. Nah, kenapa A? Oke, kita coba lihat. Karena untuk hewan yang B, C, D, dan E, itu adalah hewan yang bisa kita temukan di dunia nyata, teman-teman. Sedangkan kalau Garuda itu adalah makhluk mitologis yang berasal dari budaya Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Jadi dia bukan hewan real, dia adalah hewan yang mitos gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, soal ketiga Tio nih. X itu adalah A, B, C, dan Y itu adalah D, E, F. Di mana A, B, C adalah bilangan kelipatan 3 yang berurutan. Dan D, E, F adalah bilangan kelipatan 4 yang berurutan juga. Nah, kemudian di sini diketahui kalau A adalah rata-rata X dan B adalah rata-rata Y. Pastinya teman-teman udah pada tahu ya kalau rumus rata-rata itu adalah jumlah dari nilai data dibagi dengan jumlah datanya. Oke, coba kita analisis di sini. Oke, yang X. X itu adalah kelipatan 3 yang berurutan. Berarti contohnya itu seperti ada 3, 6, 9 atau 6, 9, 12. Jadi dia berurutan 3 ditambah 3 6 ditambah 3 9. Nah, setelah kita dilihat lagi nih, 3, 6, 9 itu kan adalah perkalian 3 kali 1, 3 kali 2, dan 3 kali 3. Terus yang contoh kedua itu adalah 3 kali 2, 3 kali 3, dan 3 kali 4. Nah, di sini kan yang berbeda tuh cuma si 1, 2, 3 ini ya. Nah, si 1, 2, dan 3 ini kita misalkan menjadi K. Jadi, kalau A itu adalah 3K, kemudian B adalah 3K ditambah 3. Kemudian C itu adalah 3K plus 3 tambah lagi 3. Nah, kita jumlahkan semua ini. 3K ditambah 3K ditambah 3K hasilnya menjadi 9K. Nah, kemudian 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi ini adalah jumlah nilai dari datanya. Nah, kemudian kita coba rata-ratakan. Rata-rata X itu adalah A. Berarti di sini A itu sama dengan jumlah nilai data 9K tambah 9 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya ada 3. Jadi kita bagi 3. 9K ditambah 3, 9K ditambah 9 per 3 itu hasilnya menjadi 9K dibagi 3, 3K plus 9 dibagi 3, 3. Jadi A itu adalah
3K ditambah 3. Oke, sama dengan yang Y. Yang Y itu kelipatan 4 berurutan. Berarti D, data pertama, itu adalah 4M. Kita misalkan M biar berbeda dengan kelipatan 3 tadi, yang K. Kemudian yang E, itu adalah 4M ditambah 4. Kemudian yang F adalah 4M ditambah 4 ditambah 4 lagi. Oke, kita jumlahkan semuanya. 4M ditambah 4M ditambah 4M itu adalah 12M. Kemudian 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya menjadi 12. Jadi jumlah nilai data dari si Y ini adalah 12M plus 12. Nah, kemudian sudah diketahui nih kalau B itu adalah rata-rata Y. Berarti kita cari B itu adalah rata-rata Y. Jumlah nilai data dari Y 12M ditambah 12. Kemudian jumlah data Y ada 3. Nah, kemudian kita bagi 12M dibagi 3 hasilnya menjadi 4M. 12 dibagi 3 hasilnya menjadi 4. Jadi B adalah 4M plus 4. Nah, kemudian ini opsinya kan kelihatan ruwet banget ya. Nah, kita bisa sederhanain dulu nih opsinya. Jadi kayak gini. Ini ada A di ruas kiri, ada A di ruas kanan, terus ada B di ruas kiri. Kita satukan B dengan B dan A dengan A di satu ruas. Jadi di sini kita bisa buat menjadi yang B di ruas kiri aja lebih besar. Kemudian si 2A ini kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 3A dikurang 2A. Jadi hasilnya menjadi B lebih besar daripada A. Nah, tadi kan kita udah dapat ya, B itu adalah 4M plus 4. Jadi kita ubah 4M plus 4 lebih besar dari A. A itu adalah 3K plus 3. Nah, dari sini kita belum bisa menarik kesimpulan nih, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum tahu M itu berapa, K itu berapa. Bisa aja M itu 5, K itu 2. Kan kita nggak tahu jadinya apakah B lebih besar atau A lebih besar. Oke, langsung aja ke B. Yang B ini ada B di sebelah kanan kiri. Kita satukan yang B-nya. 3B, 2B kita pindah jadinya min 2B. Lebih kecil daripada A. Kita pindahkan A yang di kiri menjadi min A. Sehingga hasilnya menjadi B lebih kecil dari 0. Oke, coba kita ubah si B-nya yaitu 4M ditambah 4 lebih kecil dari 0. Nah, di sini perlu kalian ingat kalau kelipatan itu, angka paling kecil itu adalah angkanya sendiri. Maksudnya itu tidak lebih kecil dari si kelipatannya. Misal nih, kalau kelipatan 3, berarti angka paling kecilnya itu 3. Nggak bisa 0, nggak bisa min 3, karena itu lebih kecil dari 3. Nah, kalau misalnya si 4M ini, kita misalkan 4, paling kecil nih. 4 tambah 4 tuh masih 8, sedangkan 8 itu masih lebih besar daripada 0. Jadi yang B ini tidak memenuhi. Oke, A tidak memenuhi, B tidak memenuhi. Kemudian yang C, kita pindah ruaskan si B. B, kemudian si plus B ini menjadi min B ketika dipindahkan. Kurang dari 2A ditambah A. Hasilnya menjadi 0 lebih kecil dari 3A. Nah, kemudian kita ubah si A itu 0 lebih kecil dari 3 dikali A-nya adalah 3K plus 3. Nah, seperti cara tadi, kelipatan 3 paling kecil itu kan pasti 3 ya. Semisal ini 3 deh. 3 tambah 3 itu 6. Dikali 3 itu 18. 0 lebih kecil daripada 18. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Kak, Oke, tapi kita nilai langsung ke contoh. A-nya kan nggak tahu berapa, Kak. Gimana? Nilai yang awalnya kan kita nggak tahu berapa. Nah, tapi kan di sini nih. Sorry. Ini kan 0 lebih kecil dari 3K plus 3. 3K maksudnya. Kalau kelipatan 3 itu paling kecil tuh pasti 3. Nggak bisa min 3, nggak bisa min 6. Dia harus lebih besar dari si kelipatannya itu. Jadi semisal pun ini angka paling kecil, misalnya ini 3,
Oh iya Terus iya kita tambah benar-benar. 3. 3. Nah, sudah mengerti kan? Oke, kayak gitu Nah, ya. oke, terima kasih Kak. Oke. Oke, soal nomor 4. Kemarin kalau pas TO, teman-teman pada jawab apa nih kira-kira? Aku pengen tahu. Coba kalian tulis jawaban kalian di kolom chat. Atau udah pada lupa ya jawabannya apa? Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita disuruh untuk mencari opsi yang tepat untuk mengisi gambar yang ini. Nah, kita lihat dulu pola secara horizontal. Kalau misalnya menurut kita pola secara horizontal tuh kayaknya nggak logis gitu ya, kita lihat secara vertikal. Oke, di baris pertama, sini ada bulat dan segitiga. Kemudian di gambar keduanya, oh ternyata ada yang berubah nih. Segitiganya menjadi terbalik. Nah, kemudian pola ke maksudnya kotak ketiga, di sini ada segitiga terbalik juga, seperti di kotak kedua, dan juga ada elemen tambahan, yaitu ketupat ya ini. Nah, kemudian kita coba lihat yang baris kedua. Di sini ada bintang dan juga segitiga. Kemudian di kotak kedua ada bintang hitam dan juga segitiga. Jadi di sini berubah warna gitu ya. Perubahan warna dan ada elemen baru. Kemudian di sini seperti di kotak kedua tapi cuman bintangnya nih, bintang warna hitam. Nah, kalau dari sini udah kelihatan ya teman-teman kalau polanya itu seperti ini tuh perubahannya ada satu. Kalau yang ini ada dua perubahan dari kotak pertama, yaitu segitiga yang terbalik dan juga adanya penambahan elemen baru. Nah, yang ini sama seperti kotak pertama, tapi bedanya yang kotak kedua dan kotak ketiga ini kayak tukaran tempat nih. Jadi, yang pertama tuh ini gambar awalnya, kemudian gambar keduanya tuh ada yang berubah satu, yaitu bintangnya jadi warna hitam. Kemudian, jadi di sini ada satu perubahan. Kemudian yang di tengah, ini ada dua perubahan dari gambar pertama, yaitu bintangnya menjadi warna hitam, dan juga ada elemen baru, yaitu segitiga. Oke. Nah, berarti kita harus cari pola yang sama tuh dengan baris ketiga nih. Yang baris ketiga ada segi lima dan juga lingkaran. Kemudian di kotak kedua ada tambahan elemen nih. Tambahan elemen yaitu panah. Nah, berarti di sini, di gambar ini harus ada gambar panah dan satu perubahan lainnya. Oke, kita coba eliminasi yang nggak ada panah ya. Yang nggak ada panah itu yang B dan juga E. Terus yang C juga kita eliminasi karena panahnya berwarna hitam. Jadi C salah. Nah, antara D dan A, yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena di sini yang D ini ada perubahan warna dari bulat, dari lingkarannya. Seharusnya ini warna putih ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk pembahasan Tiu sudah selesai. Aku kembaliin ke Kak Satya. Oke, wait, bentar. Masih gambar kucing nih ya. Bentar. Oke, oke. Gimana nih teman-teman? Dari tadi pembahasannya, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Atau sudah jelas? Gimana kira-kira kemarin soal itu teman-teman kelihatan susah atau enggak? Aku mau ngecek nih. Ketik satu kalau misalkan susah. Wih, langsung ya ada yang susah ya. Yang lain gampang ya. Yang lain kayaknya nggak ada kesusahan nih soal-soal tryout kemarin nih. Aman ya berarti. Yang perbandingan kata tuh gimana mikirnya? Oke, itu mungkin nanti ya teman-teman ya kita akan bahas mungkin setelah kalau misalkan ada waktu bisa kita extend lah ya untuk membahas soal itu. Oke, jadi em, itu sedikit gambaran ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ikut di Generation ID, itu ada beberapa tahap ketika kelas Zoom. Yang pertama adalah terkait dengan penjelasan materi. Jadi teman-teman akan dijelaskan materi secara detail dan lengkap semua materi, baik itu SKD maupun matematika.
Nah, dan aku juga mau menginfokan teman-teman, jadi untuk nanti siang pun itu kan ada kelas Zoom bahasa SKD ya teman-teman ya. Jadi di kelas itu akan lebih lengkap dan lebih detail ya teman-teman ya. Buat teman-teman kalau misalkan nanti ada acara gitu ya, boleh banget langsung chat admin kami untuk bergabung gitu ya. Dan untuk update nih masih ada 10 voucher tersisa ya teman-teman. 10 voucher tersisa, jangan eh, oke, masih ada 10 voucher tersisa dari potongan 100.000 ya. Jadi ada beberapa program nih yang teman-teman bisa ikuti ya, baik kelas Polsastis ataupun yang lain sebagainya. Dan mungkin tadi aku belum kenalan secara detail ya. Jadi aku sendiri teman-teman, nama aku Satya dan aku udah alumni Polsatstis ya angkatan 62 dan Kak Aurel juga dia sekarang mahasiswa Polsatstis nih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar Polsatstis itu silahkan banget ya langsung saja tanyakan. Oke, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin seputar kedinasan ID ataupun seputar sekolah kedinasan, atau mau kita lanjut aja nih ke yang selanjutnya nih, karena selanjutnya kita akan bahas soal apa nih Kak, TWK atau TKP nih? TWK. Oke, soal TWK ya. Lanjut atau ada yang ingin tanyakan? Lanjut. Oke, Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang Diva tanyakan nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi sekarang kita fokus dulu untuk bahas materinya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu TWK. Silakan Kak Aurea. Hmm. Oke, sebelumnya share screen-ku udah kelihatan kan ya? Oke, kita Sudah lanjut ya Kak. ke TWK. Nah, soal pertama, perhatikan kalimat di bawah ini. Untuk pertanyaan intinya, kalimat yang efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor. Kita baca satu-satu kalimatnya. Yang pertama, para buruh memprotes kenaikan harga gas LPG. Nah, di sini tidak efektif karena ada kata memprotes. Nah, kata dasar dari memprotes itu kan proses ya. Kok salah sih, Kak? Kan kalau misalnya bertemu dengan P, jadinya P-nya hilang. Nah, benar banget teman-teman. Tapi di sini setelah kata P, maksudnya setelah huruf P, itu adalah huruf konsonan, itu R. Kalau misalnya mau P-nya hilang, itu harus setelahnya adalah huruf lokal. Contohnya kayak memengaruhi dari kata pengaruh. Nah, setelah P kan itu huruf E. Jadi P-nya itu hilang ketika disandingkan dengan imbuhan me. Nah, tapi di sini adalah huruf konsonan setelah huruf P. Jadi seharusnya ini adalah memprotes. Kemudian yang nomor dua, Tony dan Marshall saling berkejaran di lapangan bola. Sepertinya kalau kalimat kedua ini udah bener ya, nggak ada yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, Mita mengambil program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia. Nah, menurut teman-teman, dari nomor tiga ini ada yang salah atau enggak? Coba di kolom komentar bisa diketik. Apakah ada yang salah atau udah aman nih, Kak? Yang ketiga. Nah, benar nih, Abu dan Hasna pasca digabung. Nah, jadi yang salah itu di sini ya, teman-teman. Sorry. Setelah kata pasca tuh tidak boleh ada spasinya. Harus sambung nih, jadinya pasca sarjana. Nah, jadi ini yang nomor tiga ini tidak efektif ya. Ya, udah kelihatan jawabannya lagi. Oke, jadi yang nomor tiga ini salah. Dan satu sebut salah. Nah, kalau nomor empat, Budi harus bertanggung jawab karena telah merusak properti acara. Nah, kalau nomor empat ini sudah efektif ya teman-teman. Dari kata bertanggung jawabnya juga sudah benar. Karena ibuhannya cuma ada di depan, maka tanggung jawabnya tidak digabung. Oke, jadi kalimat yang efektif adalah kalimat nomor 2 dan 4.
Oke, nomor 2. Kira-kira teman-teman jawabnya apa kemarin? Bisa ditulis di kolom komentar. Kak mau nanya. Oke, kayaknya pada lupa jawabannya apa. Kita langsung bahas aja. Nomor 2, dalam sebuah wilayah, pemerintah setempat bekerja sama dengan aparat hukum untuk melindungi hak-hak warga dari ancaman eksploitasi dan kekerasan. Hal ini mencerminkan implementasi pasal 28 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia. Manakah contoh lain dari penerapan pasal 28? Oke, pasal 28 itu isinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemudian mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Oke, coba kita baca satu-satu opsinya yang berkaitan dengan isi dari pasal 28 ini. Yang A, pemerintah memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan. Nah, kalau yang A ini lebih cocok untuk pasal nomor 29 ya teman-teman, karena isinya tuh memberikan kebebasan kepada warga negara untuk beribadah. Nah, kemudian kalau yang B, aparat hukum memproses setiap kasus pelanggaran hukum tanpa memandang status sosial pelaku. Nah, kalau yang B ini itu lebih cocok ke pasal nomor 27. Nah, yang C, setiap individu diberikan hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik tanpa intimidasi. Nah, yang C ini benar teman-teman, karena berkaitan dengan pasal 28, yaitu mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, pertanyaan terakhir untuk TWK sebagai ideologi negara. Oke, kita baca dulu apa pertanyaan intinya. Manakah sikap lain yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi? Oke, kita coba baca soal yang atas. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup yang memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam situasi ekonomi sulit, masyarakat di sebuah desa memilih untuk saling berbagi hasil panen agar kebutuhan bersama tetap terpenuhi. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Manakah sikap lain yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara? Oke, kita baca satu-satu opsinya. Pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan wajib belajar bagi seluruh warga negara. Yang B, masyarakat melaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yang C, warga menghormati pendapat orang lain dalam forum diskusi bersama. Yang D, seorang siswa menghormati perbedaan keyakinan dengan teman sekelasnya. Yang E, pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani bencana alam. Oke, untuk jawabannya kayaknya lebih cocok yang A ya teman-teman. Karena pemerintah itu menetapkan kebijakan pendidikan wajib belajar bagi seluruh warga negara ini, berarti pemerintah itu membuat kebijakan berdasarkan ideologi negara kita yaitu Pancasila gitu. Oke, untuk TWK sudah selesai, aku kembali lagi ke Kak Satya. Oke, terima kasih Kak Aurel. Gimana teman-teman? Kayaknya tadi ada yang mau bertanya nih. Bentar. Oke, apakah jadi bertanya? Tadi kayaknya ada yang on mic tuh. Jadi nggak? Itu Oke. Kak, Tuh. yang Ya, di silakan Ibu. Q saya lihat pembahasan tuh yang out of date-nya salah. Jadi yang dikuncinya malah up to date. Jadi sebenarnya itu salah kunci ya yang di pembahasan. Tadi kan barusan bahas tuh dia tuh harusnya out of date. Sekian, terima kasih. Oke. Itu soal nomor berapa tadi, Bu? Satu atau dua? Sabar. Sabar. Satu ya.
Oke, ada tanggapan dari Kak Aurel tuh? Coba kita mungkin bisa buka lagi di soal yang pertama ya Kak. Yang ini ya. Tadi tuh gimana gimana? Tadi dikunci jawabannya up to date. Iya, salah dikunci pembahasannya kayak yang di sini. Soalnya kita bahas kan Oh, out of date. ya seharusnya jawabannya C ya, yang benar. Iya, Negasi P. oke. Oke. Oke, terima kasih ya Bu ya udah mengingatkan ya. Jadi mungkin nanti akan diperbaiki segera gitu ya untuk pembahasan dan juga kuncinya. Oke, dari yang lain ada lagi nggak yang ingin bertanya nih? Oke, sebentar teman-teman. Oke, ini aku baru dapat kabar dari tim akademik untuk voucher itu hanya tersisa 5 lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk 5 orang tercepat ya sisa 5 lagi yang berhak mendapatkan voucher potongan ini ya teman-teman. Jadi silakan langsung saja hubungi admin kami. Nomornya yang saya share di chat ya. Oke, itu silakan langsung hubungi admin kami untuk mendapatkan voucher potongan ini karena ini khusus yang ada di kelas Zoom aja ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka yang nggak ikut Zoom ya nggak dapet nih potongan ini ya. Sangat sayang sekali gitu ya, lumayan banget gitu kan. Oke. Jadi teman-teman sedikit gambaran ya terkait dengan kedinasan ID lagi. Jadi kedinasan ID juga nggak cuma menyediakan kelas SKD ya, dan juga kedinasan ID akan menyediakan sudah terlaksana itu kelas matematika juga. Jadi intinya kalau di Generation ID itu membimbing teman-teman dari awal tahap ujian sampai akhir nanti teman-teman ya. Bahkan tes kesehatan maupun tes yang lain-lain itu akan ada kelasnya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman akan dibimbing dari awal sampai akhir. Selain itu, Generation ID juga menyediakan grup bimbingan teman-teman dan di situ ada tentor ya, ada tentor. Jadi teman-teman ketika mungkin bingung mengerjakan soal ataupun apa, nanti teman-teman bisa share soalnya di grup itu, kemudian bisa bertanya kepada tentornya. Gitu ya. Selain itu, teman-teman juga bisa konsultasi nih seputar sekolah kedinasan langsung kepada tentornya. Dan tentor dari Generation ID itu berasal dari mahasiswa sekolah kedinasan gitu ya. Jadi eh, sudah apa namanya teman-teman tahu dari sumbernya lah, ibaratnya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di soal TKP ya. Silahkan Kak Aurel untuk melanjutkan pembahasan. Oke, sekarang kita bakal bahas TKP. Sebelumnya share screenku udah kelihatan belum ya? Sudah Kak? Oke, udah. Oke, kita lanjut. Soal pertama untuk TKP. Di sini pertanyaan intinya terkait hal tersebut bagaimana sebaiknya sikap Eni dan Ani. Oke, kita baca ceritanya. 3 orang sekawan yang bekerja di divisi yang sama, yaitu Eni, Ani, dan Ria, bekerja di sebuah perusahaan industri yang ada di Kalimantan Barat. Akhir-akhir ini, Ria selalu pulang lebih awal, padahal seharusnya pulang setelah pergantian shift dengan staf jadwal malam. Ria pulang begitu saja tanpa pamit pada Eni dan Ani. Maka sebaiknya sikap Eni dan Ani adalah, oke, kita baca satu-satu opsinya. Menyampaikan kepada atasan bahwa Ria sering meninggalkan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditetapkan. Yang B, menyelidiki alasan Ria untuk pulang lebih awal dan memberikan eh, nasihat agar lebih disiplin mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang C, memberikan nasihat kepada Ria
sambil memperingatkannya bahwa jika tidak ada perubahan pada sikapnya, konsekuensi serius mungkin akan diterima di masa depan. Yang D, memberikan teguran kepada perilaku ria karena dianggap sebagai awal dari perilaku yang bisa merusak integritas dan mengarah pada korupsi. Yang E, berkomitmen untuk tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan dan pulang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, setelah dibaca-baca nih opsinya, kayaknya opsi yang paling oke tuh yang ini, yang B. Menyelidiki alasan ria dan juga memberikan nasihat. Nah, di C dan D ini juga memberikan nasihat, tapi yang B ini lebih bagus karena itu memiliki rasa empati juga nih. Menyelidiki alasan ria untuk pulang lebih awal. Jadi yang B ini skornya adalah 5. Kemudian skor yang 4 adalah yang E. Kenapa yang E, Kak? Kok nggak C atau D? Nah, di sini yang C, dia memberikan nasihat. Tapi kemudian konsekuensi serius mungkin akan diterima di masa depan. Jadi jatuhnya tuh kayak kayak apa ya, mengancam gitu. Kalau yang D ini kayak udah suuzon aja nih, mengarah pada korupsi. Jadi yang lebih baik itu adalah yang E, kemudian yang ketiga baru yang D. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman, yang paling baik. Oke, untuk nomor 2, teman-teman kemarin jawabnya apa nih? Coba dibaca dulu nih soalnya. Hari ini Anda sedang melakukan diskusi bersama beberapa rekan kerja yang sesama divisi dengan Anda untuk membahas perluasan strategi pemasaran produk perusahaan tempat Anda bekerja. Salah seorang dari rekan Anda memberikan usulan yang sangat baik, namun memiliki resiko yang sangat besar, yang akan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan sanggahan, rekan kerja Anda terlihat tidak terima nih. Dalam kondisi tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Memintanya untuk menyampaikan ide dengan lebih praktis dan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor risiko yang lebih rendah. Yang B. Menyarankan agar dia meninjau kembali ide yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa ide tersebut lebih matang dan layak dijalankan. Yang C. Mengundangnya untuk berdiskusi dengan cara yang ramah dan santai, namun tetap menjaga fokus pada pencarian strategi pemasaran yang paling efektif dan sesuai tujuan. Yang D, memutuskan untuk meninggalkan ruangan guna menghindari terjadinya perdebatan yang tidak produktif sambil berencana untuk melaporkan situasi tersebut kepada pimpinan perusahaan. Kemudian yang E, memilih untuk tidak memberikan tanggapan dan mengikuti setiap strategi yang dia rekomendasikan tanpa banyak bicara. Oke, aku baca dulu kolom komentarnya. Di sini pada jawab C, mengundangnya untuk berdiskusi dengan cara ramah dan santai. Oke, coba kita lihat apakah benar. Coba nih. Wah, benar teman-teman, jawabannya adalah yang C. Benar banget karena di sini dia mengundang untuk berdiskusi ya dengan ramah dan santai, namun tetap menjaga fokus. Jadi jangan sampai berantem gitu. Nah, yang keempat itu adalah memutuskan untuk meninggalkan ruangan guna menghindari terjadinya perdebatan. Jadi agar menghindari perdebatan nih, mending salah satu keluar deh gitu. Kemudian yang ketiga ini memilih untuk tidak memberikan tanggapan dan mengikuti setiap strategi yang direkomendasikan tanpa banyak bicara. Oke, kayaknya teman-teman udah pada jago banget ya TKP. Kayak intinya kita kalau TKP ini jawabnya munafik aja ya teman-teman. Oke, yang ketiga, pada jawab apa nih kira-kira kemarin? Anda baru saja kembali dari liburan di sebuah pulau. Saat mengambil bagasi, Anda mendapati koper berisi oleh-oleh untuk keluarga tidak ditemukan. Apa tindakan Anda? Yang A, meminta pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yang B, melaporkan kejadian ini kepada petugas yang berwenang. Yang C, menanyakan kepada petugas alasan koper Anda tidak ditemukan. Yang D, meminta pihak bandara untuk bertanggung jawab dan mengganti barang yang hilang. Yang E, mengurus kehilangan koper melalui asuransi perjalanan. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, coba kita lihat yang mana yang paling oke. Jadi teman-teman yang skornya 5 itu adalah
B. Kenapa B? Karena kalau misalnya nih kalian kehilangan barang, langkah pertama yang paling-paling langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang. Baru yang C menanyakan kepada petugas alasan koper Anda tidak ditemukan. Jadi yang ini 5, dan yang ini 4. Nah, kemudian yang ketiga itu hmm, yang A ya, yang ketiga ini. Kemudian ini yang kedua dan ini ke satu. Kenapa ini ke satu? Mengurus kehilangan koper melalui asuransi perjalanan. Karena seharusnya yang pertama itu kalian lapor ke pihak yang berwenang, kemudian kalian tanya kepada petugas, kemudian kalian minta pertanggungjawaban dari petugas, baru deh kalau misalnya memang udah kayak mepet banget ya udah mengurus kehilangan koper melalui asuransi perjalanan. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian untuk pembahasan TO-nya. Yang TKP sudah selesai. Aku kembali lagi ke Kak Satya. Oke, terima kasih Kak Aurel atas pembahasannya ya. Udah lengkap banget. Kita udah bahas dari 3 subtes ya, yaitu ada TWK, TKP, dan juga TIU ya teman-teman. Nah, nah sejauh ini aku mau nanya nih buat teman-teman semua, kira-kira mana yang paling susah nih dari materinya? TKP, TWK, atau TIU nih teman-teman? Bisa jawab di kolom chat ataupun TWK, TKP. Oke. Ada lagi? Masih ada yang kesusahan TWK, TKP, TKP, TWK, TWK. Oke, jadi sekedar gambaran ya buat teman-teman sudah berapa tahun terakhir gitu ya. Jadi untuk soal-soal TWK itu kalau bisa dibilang itu mirip dengan TKP ya, karena lebih banyak penalarannya TWK untuk di akhir-akhir ini ya di sekarang. Jadi itu butuh teman-teman butuh belajar ekstra tuh untuk TWK karena soalnya bukan seperti tipe dulu ya. Kalau tipe dulu mungkin masih pengertian-pengertian, tapi untuk sekarang ini uh, TWK itu soalnya lebih ke penalaran. Nah, oke, dan TWK TKP oke. Dan di sini jadwal kita sebenarnya sampai jam 11.30. Jadi teman-teman kalau misalkan memiliki banyak pertanyaan silahkan tanyakan saja teman-teman. Nanti pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh Kak Aurel dan aku mungkin juga bisa bantu sedikit memberikan gambaran buat teman-teman lah ya. Karena mungkin kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh Kak Aurel, mungkin nanti aku akan bantu jawab gitu ya. Nah, di sini teman-teman, aku mau sedikit bagiin ya teman-teman. Jadi untuk kedinasan ID sendiri itu untuk platform belajarnya itu kami menggunakan website dan juga aplikasi ya teman-teman ya. Jadi ini aku mau tampilin sedikit ya terkait dengan website dari kedinasan ID. Jadi teman-teman langsung mau coba juga boleh, silakan teman-teman buka untuk websitenya. Jadi di sini ada beberapa fitur ya, fitur yang ada di dashboard dari kedinasan ID sendiri. Di antaranya ada kelas online, ada juga tryout ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin itu mengerjakan satu tryout, nah di sini ada banyak nih teman-teman ya, ada tryout SKD dan juga ada tryout matematika. Ini lumayan banget buat teman-teman belajar ya, karena kunci dari teman-teman bisa untuk melewati SKD itu adalah latihan soal ya. Oke. Jika sering menjebak. Oke. Oke, nanti aku jawab ya pertanyaannya. Silakan teman-teman tanyakan dulu. Ini aku mau jelasin tentang kedinasan ID dulu ya. Silakan, nggak apa-apa. Tanya aja di chat terus. Nanti akan aku jawab ya. Jadi di sini untuk SKD teman-teman ya, di sini ada tryout yang gratisnya juga, cuma ada 2 tryout saja ya untuk gratis. Tapi untuk tryout intensif itu bakal ada 10 nih ya. Jadi teman-teman kalau kemarin mengerjakan cuma satu, ini bisa mengerjakan ada puluhan soal dari tryout intensif dan ini akan berkala teman-teman ya, berkala untuk soal tryoutnya dan sekarang sudah sampai tryout intensif yang ke-7. Nah, itu untuk SKD dan untuk matematikanya juga ada tryoutnya ya teman-teman ya. Nah, ini baru baru muncul satu ya. Jadi nanti akan ada berkala ya. Jadi akan
tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi teman-teman akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seputar tryout. Nah, yang spesial lagi, teman-teman, di sini nggak cuma ada tryout, di sini juga sudah kelas online-nya juga sudah apa namanya sudah lengkap di sini ya. Jadi ada daftar yang sudah akan datang, ini materi-materinya dan juga ada yang sudah berlalu dan kalau sudah berlalu itu dia akan ada rekamannya ya, akan ada rekaman dari materinya dan juga akan ada materi PDF-nya ya, teman-teman. Jadi bisa akses di sini. Gitu ya. Nah, selain itu, ya teman-teman, Kedesananya juga menyediakan e-book nih, fitur e-book yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar ya. Di sini ada SKD maupun matematika. Oke, nah di sini kan sangat lengkap gitu ya. Jadi teman-teman bisa dari satu paket saja, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas sebanyak ini ya untuk menunjang belajarnya teman-teman gitu ya. Nah, di sini bahkan ada berapa ratus halaman ya, kan ada ratusan halaman ya. Ada 599 halaman ya, teman-teman bisa baca gitu ya. Dan juga ada e-book matematika juga. Nah, selain itu, di sini juga ada materi SKD yang terangkum ya. Kalau tadi e-book ini kan bentuknya sebuah buku. Nah, kalau ini materi SKD ini bentuknya akan seperti ringkasan materi ya. Tapi teman-teman bisa apa namanya bisa langsung belajar di sini. Nah, ini contohnya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung nih buka di website Kedinasan ID. Dan selain itu, teman-teman Kedinasan ID juga ada tryout psikotes nih. Terutama ini masih belum tersedia ya, teman-teman. Nanti akan ada fitur tryout psikotes yang mungkin membantu teman-teman untuk memberikan gambaran lah bagaimana psikotes di sekolah kedinasan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk selain website ini, Kedinasan ID juga menyediakan yang namanya aplikasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nggak ada apa namanya pengen melalui aplikasi, Kedinasan ID juga menyediakan aplikasi yang teman-teman bisa download di Play Store ya. Oke, sebentar. Mungkin akan aku share link Play Store-nya. Bentar ya. Nah, itu link Play Store dari aplikasi Kedinasan ID ya. Jadi teman-teman yang fitur-fitur yang ada di website tadi, teman-teman juga bisa um, apa namanya akses di HP gitu ya. Nah, sementara ini masih Android saja ya yang bisa akses. Untuk di iOS belum tersedia ya teman-teman ya. Oke, dan sedikit pertanyaan nih ya dari apa namanya teman-teman mungkin nanti bisa dibantu Kak Aurel ya untuk menjawab. Tapi aku akan jawab dulu pertanyaan dari Faustin Kak. Kalau paket platinum kan ada bimbingan tes kebugaran. Nanti bimbingannya gimana ya Kak? Oke, dari Kedinasan IT itu secara rutin membimbing teman-teman yang mau tes kebugaran. Sama untuk sistemnya juga melalui kelas Zoom. Jadi nanti akan ada narasumber dari mahasiswa sekolah kedinasan langsung. Jadi teman-teman akan dijelaskan itu bagaimana mengenai tentang gambaran tes kebugaran, kemudian apa saja tes kebugaran itu dan bagaimana cara melalui atau mendapatkan nilai maksimal ya di tes kebugaran itu. Namun untuk prakteknya ya teman-teman latih sendiri dimulai dari lari, sit up, push up dan lain sebagainya gitu ya. Oke, pertanyaan kedua juga kayaknya masih aku yang bahas nih. Izinkan nanti ada PDF pembahasan soal tryoutnya ya Kak? Ada ya teman-teman ya. Nanti untuk PDF pembahasan dan juga rekaman dari kelas Zoom ini itu akan dibagikan di grup tryoutnya ya. Maksimal 2 hari dari sekarang ya. Maksimal 2 hari sekarang. Oke, kemudian untuk pertanyaan dari Vicky, Vika mungkin ya. Jadi ada pertanyaan nih, mungkin nih Kak Aurel bisa bantu jelasin nih tes jasmani polstatistis itu gimana ya Kak? Oke, jadi kalau tes statistis, kalau yang kebugaran tuh aku kurang tahu apa aja, soalnya aku tuh angkatan 65 yang dapat tes kebugaran
kayak gitu tuh angkatan 66 yang tahun lalu. Nah, tapi kalau misalnya untuk masalah kesehatannya tuh kemarin di tes mata dan mata itu paling besar tuh dioptri 6. Jadi kalau kalian minus lebih dari 6 tuh mungkin mengurangi penilaian. Terus ada juga tes darah, tes urin, tes jantung, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kalau misalkan eh, teman-teman akan masuk ke Polsatstis itu paling penting adalah jangan buta warna ya. Nggak boleh itu kalau buta warna baik parsial maupun total ya. Karena kerjaan statistik itu baca-baca diagram, baca-baca bagian gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai salah menginterpretasikan akan sangat bahaya gitu ya. Jadi buta warna yang paling ditekankan di kedinasan. Oke, mungkin menambahkan dari Kak Aurel ya teman-teman. Jadi untuk gambaran tes jasmani, Polsastis itu sebenarnya baru dimulai tahun lalu ya teman-teman ya. Jadi angkatan 66 baru merasakan yang ada tes jasmani. Jadi tahun lalu itu lengkap nih teman-teman ya. Dan tahun ini belum ada kabar lagi apakah diteruskan ataupun enggak ya. Kalau teman-teman sendiri itu doanya diteruskan atau enggak nih tes jasmaninya? Enggak Biasanya kan dong, Kak. Wah, enggak ya. Oke. Oke, nah ini pada enggak nih gimana nih? Udah mulai itu belum? Udah mulai lari-lari belum nih? Kalau pagi itu kan sebelum puasa nih, kalau puasa kan biasanya kan udah, aduh gimana mau lari ya? Lemes nanti kan? Oh udah lari. Oke, harapannya nggak mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada efek efisiensi lah ya. Jadi nggak ditambahkan lagi tuh. Tapi sedikit gambaran terkait jasmani di Polsatis tahun lalu itu ya standar ya teman-teman seperti kedinasan yang lainnya ada eh lari itu pasti ya. Lari itu di mana-mana ada ya. Lari itu pasti, sit up push up itu pasti. Kemudian apalagi kemarin ya mungkin ada tes lari yang 8 tuh apa namanya ya? Yang angka 8 tuh. Tapi untuk di Polsat sendiri nggak ada pull up ya teman-teman ya. Jadi teman-teman eh, masih terbuka kesempatan ya, ya satu run. Jadi kalau nggak bisa pull up nih nggak apa-apa. Kedinasan ID tahun lalu nggak kedinasan ID Polsatsis tahun lalu nggak make pull up. Ya. Mudah-mudahan tahun ini malah nggak pakai semuanya ya. Cuma kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tes kesehatan seperti sebelumnya ya intinya medical check up lah ya. Oke, masih banyak nih waktu kita tenang aja, masih setengah jam. Teman-teman kalau misalkan itu tanyakan saja. Mumpung nih ya, mumpung dengan narasumber yang sangat kredibel ya dari Polsastis langsung nih ya. Ini pertanyaan dari Peter. Eh, lik, lika-likul dulu ya. Kak, kira-kira kalau ngerjain SKD, subtes mana yang lebih baik dikerjain lebih dulu ya? Silakan Kak Aurel yang bisa bantu-bantu jawab nih. Kalau dulu aku kerjanya berurutan. TWK, Tio baru TKP, biar nggak loncat-loncat aja sih. Tapi aku beri kayak waktu batas gitu. Kalau TWK aku kasih 30 menit aja, kalau Tio aku 45 menit, dan sisanya tuh untuk TKP. Karena TKP kayak baca soal intinya aja tuh kayaknya menurut aku udah cukup ya untuk menjawab gitu. Oke, jadi itu ya. Aduh, ini lika-liku dipanggil siapa ya? Kali kali ya, dipanggil Kali. Ya, begitu ya jawabannya ya. Jadi kalau ke Aurel tadi itu dari Tiu dulu. Paling awal TWK. TWK. TWK dulu ya. Iya. TWK dulu, Tiu baru TKP. Tapi per subtes itu ada porsi time-nya ya teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus atur dan harus latih. Jadi kalau misalkan nggak latihan, teman-teman akan buta dengan soal itu pasti ya. Karena aku sudah membuktikan sendiri gitu ya. Aku yang latihan sama aku yang nggak ada ya sangat berbeda. Eh, oke. Oh, ini pertanyaan dari Peter kayaknya tadi udah dijawab ya. Kak mau nanya, apakah ada tes fisiknya di Polsatstis? Terus untuk pendaftaran dibuka tanggal berapa untuk stisnya? Ini mungkin kalau tes fisik tadi udah dijawab ya, udah diklarifikasi bahwa tes fisik itu mulai di tahun lalu. Tapi apakah tahun ini masih make atau enggak? Ini kita tunggu pengumuman resminya ya, karena
sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Jadi bisa berubah kebijakan untuk tiap tahunnya. Oke, mungkin pertanyaan kedua bisa dijawab nih Kak. Terus pendaftaran dibuka tanggal berapa nih untuk STIS Kak? Kalau pendaftaran belum ada info sih kapan. Ya. Kemarin Hmm, juga lama kan, September kalau nggak salah. tahun lalu. Iya, kalau nggak salah September gitu baru buka. Jadi mungkin aku jawab sedikit ya. Jadi untuk pendaftaran, biasanya sebelum ada pendaftaran itu sebenarnya ada pengumuman. Nah, jarak dari pengumuman ke pendaftaran itu yang nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar sebulan atau 2 minggu gitu ya. Ya untuk bulan lalu itu pengumuman itu di bulan Maret, buka itu sekitar bulan April sampai Mei. April sampai Mei itu pendaftaran dan selesai ya mungkin tadi yang maksud ke Aurel itu selesainya di bulan eh, Agustus September. udah masuk ya. Ya, tahun lalu itu Agustus sudah mulai ke kampus. Apa namanya ya? Yang kedua K ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman yang gambar. Jadi nanti tenang aja sebelum ada itu pengumuman biasanya kalau nggak di bulan Maret di bulan April ya. Sekitar bulan Maret atau April lah. Itu muncul pengumuman. Kalau udah muncul pengumuman kan tinggal pendaftaran. Silahkan disiapkan untuk syarat-syaratnya. Dicari-cari yang berkas-berkasnya, jasa ataupun raport itu yang mulai tercecer gitu. Oke, kemudian pertanyaan lagi dari Muhammad Nurul. Kak, biasanya untuk materi tes matematika STIS, apa aja yang biasanya masuk nih Kak? Paling masuk integral, peluang, pokoknya seluruh materi MTK yang kalian pelajari ketika SMA tuh perlu kalian review lagi. Apalagi masa peluang integral itu karena nanti pas kalian udah masuk di STIS tuh pasti juga bakal belajar itu lagi, kalkulus. Oke, jadi itu ya teman-teman itu materi yang penting ya untuk di Polstatistik sendiri karena ada beberapa mungkin materi-materi yang berkaitan dengan perkuliahan di STIS, jadi itu pasti keluar ya. Ada yang materi-materi pasti keluar, integral, turunan, limit maybe ya. Nah itu sangat penting teman-teman pelajari. Materi apa sih yang keluar tadi ya? Mungkin kalau bisa ditambahkan mungkin ada SPL ya, SPL sistem persamaan linear itu biasanya keluar. Dan ada juga matriks ya. Matriks itu karena berhubungan dengan perkuliahan, jadi biasanya juga keluar tuh. Oke, pertanyaan dari Ivania. Kak, aku sering kebingungan di figural yang 9 gambar itu, Kak. Trik jawabnya dong, Kak. Gimana nih, Kak? Yang figural kayak tadi yang mungkin putar-putar atau memusingkan itu ya. Gimana, Kak? Pokoknya pertama kalau nemu yang 9 kotak, kalian coba baca dulu secara horizontal. Baru kalau misalnya kayak merasa, ih kok kayaknya nggak ada pola yang oke gitu ya dari setelah dibaca secara horizontal, bisa kalian baca secara vertikal. Atau kalau misalnya vertikal pun kayak nggak dapet nih polanya, bisa secara diagonal sekunder atau diagonal utama gitu. Terus harus banyak-banyak latihan biar kayak kebayang, oh ini tuh polanya kayak gini, polanya kayak gitu. Ada pola rotasi, pencerminan, pola perubahan warna, perubahan jumlah unsur, dan sebagainya. Intinya harus banyak-banyak latihan. Oke, jadi gitu ya Eva ya. Jadi bisa dilihat vertikalnya, horizontalnya maupun diagonalnya ya. Intinya untuk mengasah kemampuan tersebut ya harus dengan banyak latihan karena semakin kita latihan itu akan semakin terbiasa gitu ya. Kayak teman-teman kalau misalkan ada materi yang namanya deret angka atau deret huruf gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah ngerjain, itu akan sangat susah ngerjain itu ya, karena itu kan ada polanya gitu ya. Apalagi kalau teman-teman baru mengerjakan SKD ketemu soal deret, itu nggak tahu mau diapain soalnya. Itu aku bisa jamin gitu ya. Karena aku pun dulu gitu ya, buta gitu kan. Nah, jadi harus banyak-banyak latihan, terutama soal-soal seperti itu kan sama kayak soal-soal psikotes ya. Jadi untuk di psikotes pun nanti teman-teman akan ada materi yang berkaitan dengan figural tuh ya. Figural yang seperti gambar-gambar yang teman-teman lakukan. Nah, itu harus sering-sering latihan. Oke.
Hmm. Kak, kalau soal itu yang pengambilan kesimpulan atau silogisme itu bisa nggak sih pakai logika aja atau emang harus pakai rumus? Itu gimana, Kak? Oh, dulu aku juga awal belajar terlalu terpaku ke rumus ya, tapi lama-lama karena sering latihan, jadi pakai logika aja tuh cukup. Cuman kadang harus juga dicek dengan rumus gitu. Karena takutnya logika kita tuh kayak salah mungkin. Jadi untuk cari amannya pakai rumus. Oke, gitu ya jawabannya ya. Jadi em, logika aja cukup, tapi harus divalidasi dengan rumus. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengada-ada jawaban gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada tuh eh, misalkan kayak dia berlawanan dengan logika kita, tapi di soal itu maunya seperti itu gitu ya. Nah, itu jangan dilawan ya teman-teman ya, jangan dilawan meskipun nggak sesuai dengan logika, tapi soalnya maunya seperti itu, ya kita harus ikuti kata soal. Oke, jelas ya Nurul. Ada lagi yang ingin ditanya? Oke. Ini ada kabar lagi dari tim akademik ya, teman-teman ya. Jadi untuk voucher itu tersisa satu voucher terakhir ya. Tersisa satu voucher terakhir teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan. Main banget nih 100.000 ada beberapa kan. Jadi cepat ya teman-teman ya. Ada satu voucher terakhir yang teman-teman bisa dapatkan. Itu potongan harga 100.000. Jangan lupa di QR code-nya di itu ataupun di screenshot ya teman-teman ya. Di screenshot kemudian teman-teman bisa langsung hubungi admin kami untuk apa namanya untuk mendaftar paket dari Bimbel Kedinasan ID ya. Dan aku juga mengingatkan buat teman-teman bahwa nanti itu akan ada kelas ya, akan ada kelas Zoom. Sebentar, sebentar ya. Kita akan share screen ulang. Oke, jadi jangan lupa nih nanti siang juga akan ada kelas untuk SKD ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk membahas materi terkait dengan apa nih? TIU ya, TIU kemampuan figural. Nah, ini buat teman-teman tadi nih yang kayak masih kebingungan terkait dengan figural nanti siang akan ada eh, kelas Zoom ya, akan ada kelas Zoom. Silakan teman-teman langsung aja karena tadi masih ada satu sisa terakhir tuh ya, satu paket voucher terakhir. Silakan manfaatkan teman-teman ya karena lumayan banget nih ya 100.000 teman-teman dapat fitur yang selengkap itu, bisa bimbingan langsung dengan mahasiswa kedinasan, ada juga grup bimbingan yang teman-teman bisa diskusi dan juga teman-teman bakal tahu nih kira-kira pesaing teman-teman kayak gimana ya, apakah mereka sudah lari atau mereka masih jalan gitu ya. Nah, selain itu, nanti malam juga akan ada kelas matematika. Ya, jadi siang nanti jam 12:30 jam 1 itu akan ada kelas Zoom SKD dan malamnya akan lanjut di kelas matematika dengan materi pertidaksamaan linear dan kuadrat. Nah, selain itu besok juga akan ada kelas SKD ya. Jadi untuk paket Polstatistis ini untuk bulan-bulan ini itu kelas sudah 2 kali seminggu SKD dan juga 1 kali seminggu untuk matematika gitu ya teman-teman ya. Dan untuk kelas di Generation ID modelnya adalah semakin dia mepet dengan ujian semakin teman-teman banyak dapat kelasnya. Oke, jadi untuk akhir ini untuk bulan-bulan ini masih 2 kali seminggu. Bisa aja nanti seminggu 3 kali atau 4 kali gitu ya. Dia semakin dekat dengan ujian akan semakin intens kelasnya ya. Jadi sangat bermanfaat banget buat teman-teman. Oke, ya teman-teman ya, silakan nanti bisa hubungi admin. Oke, kemudian dia nah, ada pertanyaan lagi yang masuk nih. Kak mau nanya, apa perbedaan statistik sama komputasi statistik? Terus mana yang lebih susah ya Kak belajarnya? Nah, Aduh, kalau lebih susah kalau dibilang kayak dua-dua susah deh. Nggak bisa pilih mana yang lebih susah. Kalau statistika bedanya sama komputasi, komputasi itu pasti lebih ke komputer-komputer gitu. Statistika, coba Kak Satya gimana deh? Kan Kak Satya ini udah kerja nih.
Sudah Oke, lulus. jadi uh, mungkin sedikit gambaran ya. Kalau Kak Aurel ini dia jurusan statistik ya. Iya. Oke, jadi sedikit gambaran ya teman-teman ya. Mungkin bedanya apa ya statistika dengan komputasi statistik ya. Benar banget kata Aurel. Kalau ibaratnya kalau statistik yang ngurus datanya, kalau komputasi itu lebih ke pengolahan datanya, kemudian bagaimana membangun sistem untuk mungkin collecting data gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman ya. Intinya kalau susah atau enggaknya itu tergantung teman-teman karena semua itu bisa kalau misalkan teman-teman mau dipelajari. Kebetulan Kak Aurel ini dari statistik dan aku juga dari statistika ya program studinya. Jadi kalau statistik lebih banyak belajar terkait dengan ilmu-ilmu statistik ya. Jadi komputernya sangat sedikit lah bisa dibilang ya. Tapi kalau komputasi itu, nah itu dia akan lebih banyak belajar terkait dengan komputer dan juga pemrograman gitu ya. Karena di kalau proses lulusnya kan nanti sebagian besar ataupun hampir 99% kan di Badan Pusat Statistik ya. Nah, di situ nggak cuma membutuhkan statistisi ya namanya statistisi, tapi juga membutuhkan orang yang untuk apa ya untuk yang sistem-sistemnya lah ya sistem-sistem website ataupun apa nah itu nanti dia jurusannya komputasi tapi untuk angka-angkanya kayak yang survei analisis dan lain sebagainya itu ke statistika jadi itu bedanya ya sekilas intinya komputasi ya sesuai dengan namanya juga komputasi gitu ya berarti dekat dengan komputer-komputer gitu ya teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi ini masih sisa 15 menit ya BTW teman-teman ini masih sebagian besar di sini masih SMA ataupun ada yang udah lulus, ada yang udah gabiar. SMA, oke kelas 12 ya. SMA. Kalau yang lain nih masih SMA juga. Oh, udah lulus. SMA. Oke. Kalau Kak Aurel sendiri nih, Kak Aurel sendiri nih percobaan pertama langsung berhasil atau gimana nih Kak? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit Alham- terkait dengan pengalaman tuh. Alhamdulillah kemarin sih percobaan pertama langsung berhasil. Oke, percobaan pertama langsung berhasil untuk Kak Aurel ya. Kalau aku teman-teman aku 2 kali ya. Aku percobaan kedua baru berhasil di statistis nih. Jadi buat teman-teman yang udah lulus nggak perlu berkecil hati karena dulu aku juga udah kuliah malah. Aku udah kuliah dulu sebelum masuk di statistis kuliah selama 3 semester ya 3 semester habis itu pindah. Oke kelas 10. Hei, ini dari kaliku nih Kak boleh sharing pengalaman pas PKKMB nggak Kak? Nih Kak gimana Kak? Waduh, pas PKKMB tuh kating-katingnya sangat-sangat galak ya. Tapi sebenarnya aslinya enggak, itu memang SOP mereka galak-galak kayak gitu. FYI aku dulu kemarin ya, yang pas angkatan 66, aku menjadi kakak-kakak yang mengurus PKKMB. Dan sebenarnya kalian gak perlu takut-takut banget deh sama kakak-kakak yang mengurus PKKMB. Mereka tuh nggak bakal marah kalau kalian mematuhi aturan gitu. Kalau Kak Satya gimana dulu PKKMB? Kalau aku dulu sepertinya pengalamannya itu ya karena online ya jadi sangat enak sekali gitu ya. Jadi kayak cuma nge-zoom doang. Tapi kalau teman-teman ini pasti akan nanti datang ke kampus ya dengan rangkaian kegiatan yang dari pagi sampai sore gitu ya. Bahkan teman-teman harus ya adalah seperti ospek pada umumnya gitu ya. Di mana-mana ospek pun harus menyiapkan berbagai macam bahan dan berbagai macam materi ataupun apa untuk di-sharing gitu ya. Nah itu sama lah ya. Jadi nggak terlalu beda jauh. Itu gue ya. Oke, Bitar. Jadi yuk teman-teman, jangan lupa ya, masih tersisa satu saja untuk vouchernya. Silahkan teman-teman hubungi admin kami untuk mendaftar dan langsung ikut kelas nanti siang nih. Ya, langsung ikut kelas nanti siang untuk pembahasan materi SKD. Oke, ada pertanyaan lain nih teman-teman nih, atau tidak? Pengalaman.
Oke, ini yang di sini semua pengennya masuk sekolah kedinasan mana nih? STIS semua? Atau kadang ada yang mungkin beda gitu? Atau Polsat sih semua? STIS. STIS. Oke. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, karena ini aku mau sharing aja buat teman-teman, karena aku kan dulu mengalami dua apa ya, bisa dibilang PTN dan PTK gitu ya, perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi kedinasan gitu ya. Jadi untuk bedanya sendiri ya teman-teman yang aku rasain gitu ya. Kalau di STIS itu aku rasa lebih santai daripada di PTN ya. Dari segi apa namanya, segi pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau di PTN tuh biasanya tuh pusing dengan praktikum-praktikum, tapi kalau di STIS itu sangat sangat enjoy gitu ya, praktikum ada dosen sendiri dan nggak seribet dan se itu PTN ya. Juga untuk lulusan sudah terjamin, jadi itu akan menjadi poin plus. Oke, pertanyaan lagi dari Nurul nih, Kak izin tanya, di STIS itu masih ada sistem DO, dan kalau ada sistem DO-nya gimana ya Kak? Oke, mungkin bisa jelasin Kak Aurel? Untuk sistem DO-nya masih ada, tapi dia tuh sistem DO tuh cuman untuk tingkat satu. Nah, kalau DO tuh biasanya karena nilainya kurang, entah itu IPK-nya kurang dari 2,5, terus atau dia melakukan pelanggaran sehingga poin pelanggarannya itu melebihi dari batas. Kalau di STIS itu batas poinnya itu untuk yang D4 40, sedangkan yang D3 tuh 30. Nah, kalau misalnya udah tingkat 2, 3, 4 masih ada sistem DO kalau eh, poin pelanggarannya lebih dari yang batas itu. Tapi kalau misalnya nilai kurang paling ya diiniin aja sih, tinggal kelas gitu, bukan DO. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman gambaran terkait dengan sistem DO. Mungkin menambahkan lagi kalau di STIS sendiri itu maksimal kuliah 5 tahun ya teman-teman ya. Maksimal kuliah 5 tahun ketika teman-teman mungkin 4 tahun itu masih belum lolos, masih ada tambahan 1 tahun ya. Karena di Polsatti sendiri itu makanya sistem paket ya teman-teman ya. Jadi nggak kayak kuliah. Kalau kampus itu kan makanya sistem SKS. Ya namanya sistem SKS. Kalau di STIS sendiri itu makanya sistem paket. Jadi teman-teman nggak ada aja yang kayak war-war KRS ataupun apa gitu ya. Nah, jadi maksimal 5 tahun ya teman-teman ya. Jadi yang auto DO itu di tingkat satu ya. Jadi ketika teman-teman nanti di tingkat satu itu semester 1 2 ya. Semester 1 2 nilainya nggak memenuhi itu bisa langsung di drop out. Tapi kalau di 2 3 dan 4 itu pakai sistem tinggal kelas. Kalau misalkan teman-teman nilainya belum mencukupi atau di mata kuliah wajib teman-teman ada yang dapat nilai E, itu teman-teman akan ada dua ya, tinggal kelas ataupun ada yang namanya apa ya, tetap naik kelas tapi dengan bersyarat gitu ya, teman-teman harus apa ya, dengan ini tuh mengulang kuliahnya, mengulang matkul yang teman-teman nilai E itu. Nah, itu ada ya. Jadi kalau yang paling parah ya dengan poin pelanggaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Aurel. Tapi kalau di sisi akademik ya itu ya, jadi nilainya kurang. Jadi tetap ada, tapi ya bisa dibilang meskipun tiap tahun tuh kayak hampir ada yang di DO, tapi ya 1 2 gitu ya, 1 2 itu pun karena sangat bermasalah ataupun nilainya sangat kurang dan nggak bisa ikut lanjut pendidikan gitu ya. Oke, pertanyaan dari Faustin, Kak, kalau seandainya percobaan pertama nggak masuk, tapi kalau mau kuliah, kira-kira jurusan yang bisa membantu buat persiapan masuk STIS apa ya, Kak? Ini Kak Aurel mau jawab? Kira-kira apa nih? Dari aku sih paling matematika atau statistika sih, kurang tahu juga. Iya, teman-teman, em, sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau persiapan buat Polsatstis itu, kalau misalkan teman-teman jurusan apapun juga bisa ya. Karena di semester pertama teman-teman akan dapat itu mata kuliah dasar itu ya gitu aja kan, buat persiapan tahun kedua ya teman-teman kan paling baru dapat dasar-dasar kuliah. Dan kayaknya di hampir di semua universitas itu kan dasar kuliahnya kan ada materi statistika tuh. Karena materi statistika itu bekal teman-teman buat ngerjain skripsi, jadi akan tetap dapat gitu ya. Jadi kalau saran dari aku sendiri itu mendingan
yang sesuai dengan passion teman-teman ya. Untuk apa namanya, ataupun yang prospek karirnya itu tinggi lah ya, mungkin teknik ataupun apa, nah itu bisa banget tuh ya. Mungkin yang rada jauh ketika teman-teman masuk di jurusan seni, nah itu rada jauh nih dengan proses. Tapi kalau yang teknik ataupun ilmu-ilmu apa itu masih masih bisa lah. Juga nanti teman-teman untuk belajarnya itu kan terpisah ya teman-teman ya. Jadi kayak teman-teman dapat mata kuliah apa di kuliahan itu nggak akan dipakai tuh ketika teman-teman nanti tes statistik lagi. Itu ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini langsung lolos ya kayak Kak Aurel nih ya. Jadi emang rezeki ya. Jadi jangan contoh aku ya. Kalau aku tahun kedua kan, Kak Aurel itu langsung gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kakku lagi. Kak, gimana suasana lingkungan di STIS? Kalau keluar malam-malam untuk beli makan, aman kah? Gitu. Ini mungkin di Jakarta nih, gimana Kak ya? Sejauh ini kalau aku pribadi aman, cuman kalau dari cerita teman-teman aku kayak kurang aman sih kalau beli makan malam-malam ya. Harus bawa temen, gak boleh sendiri, apalagi cewek. Nah ya, you know lah, Jakarta tuh seperti apa. Kalau dari Kasat Tuh. ya, Jadi itu ya teman-teman ya, gambaran terkait dengan sebenarnya aman nggak aman relatif ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman cewek diusahakan jangan sendiri kalau malah jangan sendiri karena ya tahu lah ya lingkungan Jakarta seperti apa ya, meskipun kita anggapnya aman ya tapi tetap aja akan ada beberapa persen peluang akan ada kejahatan gitu. Jadi kalau cewek diusahakan jangan sendiri kalau malam. Kalau cowok ya masalah lah ya. Kalau cowok mah ya main-main aja. Dan sedikit informasi bahwa di STIS itu nggak ada asrama ya, nggak ada asrama. Jadi teman-teman nanti akan ngekos ya. Di teman-teman pilihlah kos-kosan yang kiranya itu dekat dengan pusat makan, dekat dengan kampus gitu ya. Itu akan memudahkan teman-teman. Jadi nggak bingung nih makan apa gitu. Oke, gitu teman-teman. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan terakhir. Wah, penting banget nih biaya hidup gimana Kak? Oh, Kak Aurel gimana nih Kak? gimana ya? Awal-awal ini tergantung pribadinya sih gaya hidupnya kayak gimana. Kalau aku orang yang boros, jadi kayak 1,5 oke lah. Itu belum sama kos. 1,5 itu udah sama makan dan sebagainya. Tapi teman aku ada juga kok yang kurang dari 1 juta bisa. Itu tergantung pribadinya sih, hematnya kayak gimana. Ya gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan biaya hidup intinya itu tergantung pribadinya benar banget ya. Kalau misalkan teman-teman itu suka jalan-jalan gitu ya, tiap hari ke mall gitu. Nah, itu akan pasti biaya hidupnya gede tuh. Tapi enaknya di Jakarta itu fasilitas transportasi umumnya sudah gampang lah ya. Jadi teman-teman kemanapun itu kalau pakai namanya Transjakarta itu sudah aman lah, bisa membawa teman-teman dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta gitu. Itu kalau misalkan teman-teman mau petualang gitu ya, mau petualang sama ke Jakarta itu aja cukup 3.500 itu sudah menempuh jarak yang jauh gitu ya. Itu kalau misalkan teman-teman mau terkait dengan biaya hidup. Itu bisa teman-teman atur sendiri. Jadi kebijaksanaan teman-teman lah ya mau makannya yang seperti apa gitu ya. Tapi untuk rata-rata harga makan di Jakarta itu ya paling sama lah ya, nggak terlalu beda jauh. 15.000 udah makan lah intinya kalau di Jakarta 15.000 teman-teman sudah bisa makan per makan ya. Kalau per hari ya tinggal dikalikan aja. Ataupun lebih hemat lagi ya ketika teman-teman akan masak gitu ya. Masak kan masak sekali sampai malam gitu. Nah, itu akan lebih hemat. Nah, mungkin yang rada tinggi di Jakarta itu adalah biaya untuk kos ya teman-teman ya. Kalau kos itu biasanya minimal 750. 750 pun itu dapat kecil ya kamarnya. 750 ke atas. Itu ya. Itu Eva ya. Jadi gambarnya seperti itu. Yang rada gede justru di biaya kosnya. Karena di kalau kos di Jakarta di bawah 500 itu dapat kumuh malah justru ya. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi pilih persennya. Itu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ada lagi? Udah bahas biaya hidup, udah bahas lingkungan, PKKMB juga udah kita bahas. Apa lagi?
Oke, aku hitung sampai 3. Kalau nggak ada, kita akan cukupkan. Ya, wah, UKM. Gimana? Fosin sama lika nih. Oh, mungkin UKM. UKM dulu ya. UKM dulu Kak, silahkan dijelaskan Kak. Hah? UKM nih, ada yang nanya Boleh. lagi dengan UKM apa aja nih? Kurang lebih kayak di UKM-UKM di PTN biasa, ada yang kayak Padus itu namanya Excelsior, terus ada Tari, namanya Paradise, terus ada kayak UKM Catur, terus UKM yang berkaitan dengan statistik itu kayak Forecast, terus ada yang komputer-komputer, Komnet gitu. Ada juga basket olahraganya, futsal, volley, badminton, tenis meja. Jadi di STS tuh nggak belajar melulu, ada juga kayak kegiatan olahraganya. Jadi itu ya teman-teman ya. Lengkap ya untuk UKM di apa namanya di Bosasi sendiri tuh sama ya seperti PTN pada umumnya. Ada yang olahraga, ada yang ilmu, ada yang lain sebagainya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Diva. Kalau jalur pendaftarannya ada apa saja ya, Kak? Jalur pendaftaran. Mm-mm. Mungkin dari Kak Satya bisa bantu jawab untuk jalur pendaftaran ini. Oke, untuk jalur pendaftaran sendiri, teman-teman, sebenarnya kalau STIS sendiri cuma ada satu jalur yang bisa teman-teman lakukan, yaitu seleksi bersama ya, yang pembukaan bareng-bareng tuh. Nah, itu cuma jalur itu. Kalau sekden-sekden kayak Kemenhub itu kan ada dua ya, namanya jalur pola pembibitan dan pola non pembibitan. Kalau pembibitan tuh yang bareng-bareng ya. Jadi 8 kementerian itu membuka pendaftaran sekolah kedinasan itu serentak. Nah, itu jalur prasastis hanya di situ. Jadi cuma bisa 1 kali setahun. Tapi kalau Kemenhub bisa nyoba 2 kali, yang di Polbit maupun non Polbit. Kalau non Polbit itu setelah pendaftaran yang Polbitnya selesai, baru buka non Polbit. Wih, jalur langit ya. Mantap tuh Eva tuh. Penting itu ya. Kemudian ikut UKM itu wajib kah? Kalau di Wajib. kalau di SEMA itu sebenarnya wajib 1 atau 2. Meskipun dalam lapangan ya nggak selalu seperti itu. Oke, tapi untuk SEMA sendiri, SEMA itu kayak BEM ya teman-teman ya. BEM-nya di situ. Sekarang namanya BEM nggak? eh, oh sekarang namanya BEM ya? Udah ganti. Ya, udah diubah. Oke. Oke, jadi mewajibkan 1 atau 2 ya, maksimal 2. Oke, teman-teman, karena sudah mungkin udah mau habis ya, mungkin ada closing statement dari Kak Aurel nih, pesan-pesan buat adik-adik kita. Oke, untuk teman-teman semangat belajarnya. Semoga nanti di tahun depan kita bisa bertemu di Polstar STIS ataupun kalau kalian nggak mau masuk di STIS, aku doakan semoga kalian bisa berada di sekolah kedinasan yang kalian inginkan di tahun depan, tahun ini dan tahun selanjutnya. Amin. Intinya harus selalu giat berlatih, selalu ikut TO-TO biar ketika ujian nanti nggak terlalu kaget. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Aurel atas ilmu dan juga sharing-sharingnya yang dibagikan kepada adik-adik ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya bisa sukses dan bisa masuk ya di sekolah kedinasan impiannya tahun ini aja. Ya, jadi nggak usah nyoba-nyoba tahun berikutnya, tahun ini nyoba langsung masuk gitu ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk besok masih ada pembahasan terkait dengan matematikanya. Jadi jangan lupa join juga mungkin bisa menambah ilmu ya untuk matematikanya. Dan jangan lupa teman-teman saat ini juga masih tersisa ternyata satu voucher potongan 100.000 itu. Silakan teman-teman langsung aja hubungi admin kedinasan ID. Oke, mungkin karena waktu ya, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa kembali untuk esok hari. Dan kalau teman-teman bisa bergabung hari ini untuk bimbel kedinasan ID, teman-teman akan berjumpa lagi nanti di jam 1 siang ya untuk membahas SKD. Oke, langsung saja hubungi nomor admin yang sudah ada di kolom chat. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak ke Aurel. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah join kelas SKD sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.